kita coba membuat turnamen namanya Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim. Satu Afrika Selatan, ya, dari benua Afrika, yang satu lagi Tajikistan, dan kami memang sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin, cuman memang jaraknya jauh sekali. Sekitar 6-8 hari jadwalnya lagi diatur sesuai dengan yang ada, karena jadwal yang sama juga dengan ada liga, Pak Ketum, sehingga akan diatur bagaimana supaya jadwalnya sesuai. Kemudian juga bagi masyarakat di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, ini juga adalah dorongan melihat timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia yaitu 17. Koar-koar berujung malu. Malaysia kegeeran, PSSI resmi ganti peserta Piala Kemerdekaan Timnas U17. Drama sepak bola kawasan Asia Tenggara kembali mewarnai jagat maya. Kali ini, panggungnya adalah Piala Kemerdekaan U17 2025, ajang eksklusif yang digelar di Medan, Sumatera Utara, sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17. Namun yang menarik bukan hanya siapa yang akan bertanding, melainkan siapa yang tidak jadi bertanding, Malaysia. Setelah sempat berkoar dan memunculkan spekulasi di media lokal bahwa mereka akan diundang sebagai peserta, Malaysia akhirnya harus menelan pil pahit. PSSI secara resmi mengganti calon peserta turnamen, dan Malaysia tidak masuk daftar. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi jadi tamparan yang menyakitkan bagi federasi dan publik sepak bola negeri jiran yang terlanjur GR alias gede rasa. Beberapa waktu lalu, media Malaysia ramai memberitakan bahwa tim U17 mereka sedang dalam proses persiapan untuk menghadapi turnamen internasional di Indonesia. Banyak pihak langsung mengaitkannya dengan Piala Kemerdekaan, sebuah turnamen bergengsi yang digagas PSSI dan diikuti oleh negara-negara peserta Piala Dunia U17 2025. Keyakinan itu diperkuat dengan komentar-komentar dari tokoh sepak bola Malaysia, yang menyebut bahwa hubungan baik antar negara ASEAN akan menjadi jembatan bagi Malaysia untuk ikut serta. Sayangnya, semuanya hanya asumsi sepihak. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tidak terpengaruh oleh tekanan diplomatik atau narasi semu dari luar. Mereka tetap konsisten dengan prinsip awal turnamen, menghadirkan tim-tim tangguh yang juga lolos ke Piala Dunia U17. Setelah melalui proses evaluasi teknis dan perundingan internasional, PSSI akhirnya mengganti 1 slot peserta yang sebelumnya dikabarkan masih dalam pembahasan. Yang masuk ke daftar final bukan Malaysia, tapi Tajikistan U17, negara Asia Tengah yang tampil menjanjikan di Piala Asia U17 2025 dan berhasil menembus fase gugur. Keputusan final dari PSSI menetapkan 4 peserta Piala Kemerdekaan 2025 sebagai berikut. Indonesia U17 tuan rumah dan peserta Piala Dunia. Uzbekistan U17 juara Piala Asia U17. Mali U17 runner-up Piala Afrika U17. Tajikistan U17 lolos ke fase gugur Piala Asia U17. Dengan diumumkannya 4 nama ini, tidak ada ruang untuk Malaysia di Medan. Keputusan ini sontak membuat media dan publik Malaysia diam 1000 bahasa, setelah sebelumnya ramai menyuarakan harapan dan analisis soal partisipasi mereka. Kabar penolakan ini langsung menjadi bahan bakar baru bagi netizen Indonesia. Di berbagai platform media sosial, muncul komentar pedas, sindiran, dan meme yang menyentil Malaysia. Banyak yang menyebut ini sebagai contoh klasik, koar dulu, malu belakangan. Berikut beberapa komentar yang ramai di media sosial. Baru daftar aja udah heboh, ujung-ujungnya gak kepilih. Main kepercayaan diri, lupa prestasi itu syarat masuk turnamen elit. Gak capek ngehalu tiap tahun. Bukan hanya sindiran, tetapi banyak pula yang menegaskan bahwa PSSI sudah di jalur benar. Tak ada alasan untuk menurunkan kualitas turnamen hanya demi menyenangkan negara tetangga yang belum memenuhi kriteria. Secara objektif, penolakan terhadap Malaysia bukan soal konflik antar negara. Ini murni masalah prestasi dan kesiapan kompetitif.
Malaysia U17 tidak lolos ke Piala Dunia U17 2025, bahkan gagal total di ajang Piala Asia U17 sebelumnya. Mereka tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam 2 tahun terakhir, dan posisi mereka di peringkat AFC untuk usia muda juga stagnan. Bandingkan dengan Tajikistan, yang berhasil menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tengah dan tampil solid dalam turnamen kontinental. Keputusan PSSI memilih Tajikistan sangat masuk akal, dan justru memperkuat turnamen agar berkualitas dan relevan sebagai uji coba menuju level dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang dikenal tegas dalam membuat keputusan strategis. Baginya, Piala Kemerdekaan bukan sekadar turnamen seremonial. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun tim nasional yang kuat dan kompetitif di panggung global. Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan, "Kami hanya mengundang negara-negara yang menjadi bagian dari Piala Dunia U17. Tujuannya jelas, tim kita harus belajar dari lawan yang setara atau lebih kuat." Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa turnamen ini bukan panggung diplomasi, melainkan murni sepak bola berkualitas tinggi. Setelah pengumuman resmi dari PSSI, media Malaysia justru tiba-tiba sepi dari pemberitaan soal turnamen ini. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, hanya diam dalam kekecewaan. Bahkan tokoh-tokoh yang sebelumnya lantang bersuara kini memilih bungkam. Namun, bagi publik Indonesia, ini bukan pertama kalinya melihat fenomena overhype dari negeri jiran. Berkali-kali Malaysia muncul dengan narasi besar, tetapi gagal membuktikan kualitas di lapangan. Dan kali ini, koar-koar mereka benar-benar berujung malu. Kisah Malaysia dan Piala Kemerdekaan ini menyimpan pelajaran berharga bagi dunia sepak bola Asia Tenggara. Prestasi tidak bisa dibangun dengan opini atau asumsi. Turnamen bukan hadiah hiburan. Ia adalah tempat berkumpulnya tim-tim terbaik, untuk saling mengasah kemampuan. Jika Malaysia ingin diundang, mereka harus lebih dulu menunjukkan bahwa mereka pantas berada di antara yang terbaik. Daripada menyalahkan PSSI atau menuduh Indonesia pilih-pilih tamu, akan lebih baik jika Malaysia membenahi sistem kompetisinya, membina pemain muda dengan benar, dan menargetkan lolos kualifikasi ke ajang global. PSSI telah menunjukkan bahwa mereka siap menggelar turnamen berkualitas tinggi. Dengan hanya mengundang tim-tim yang juga tampil di Piala Dunia U17, Indonesia sedang membangun reputasi sebagai negara sepak bola yang serius dan visioner. Keputusan mengganti calon peserta dan tidak mengikut-sertakan Malaysia adalah bagian dari komitmen itu. Tidak ada tempat bagi egosentrisme, hanya ruang untuk kualitas dan kompetensi.